merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1, dan ini merupakan tanda bukti bahwa saya merupakan peserta untuk mengikuti ujian UKIN pada PPG Daljab 2022 kategori 1, dan ini merupakan bukti bahwa pada pagi hari ini merupakan tanggal 5 Oktober 2022 yang merupakan juga pengambilan tag video saya untuk memenuhi tugas ujian UKIN PPG Daljab 2022 kategori 1. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, kembali lagi dengan Pak Edi, mata pelajaran produk. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu siswa siapa saja yang tidak ikut dalam pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Ketua? Ada dua, Pak. Ada dua. Sofiana Astuti sama Cristiana. Karena tidak spesialis. Oke, untuk kedua siswa tersebut tidak mengikuti pada pagi hari ini. Jadi nanti jika kedua siswa tersebut ingin menanyakan informasi yang kalian dapatkan pada pagi hari ini, nanti silakan diinformasikan ya. Ya. Oke, sebelum kita memulai, silakan salah satu Naika untuk memimpin teman-teman menyanyikan lagu nasional pada pagi hari ini. Silakan. Baik teman-teman, saya persilakan untuk berdiri. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Engkau ku hargai tanah airku, tidak ku lupakan. Saya persilakan untuk Terima kasih. Kenapa kita setiap memulai pelajaran selalu menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu? Dikarenakan itu akan menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, yang itu merupakan perjuangan bagi kita siswa sekarang untuk menjadi generasi penerus. Setelah itu, sebelum Bapak untuk menginjak materi pada pagi hari ini, ya, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu pada anak-anak materi sebelum kita mempelajari materi pada pagi hari ini. Materi sebelumnya, apakah ada yang masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari? Siapa? Oke. Nama saya Audi Asri Bogor. Saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Eri. Oke. Materi yang kita bahas sebelumnya yaitu mengelola dokumen usaha. Mengelola dokumen usaha. Oke. Nah, materi pada pagi hari ini, ya, materi pada pagi hari ini itu merupakan lanjutan dari materi dokumen usaha. Karena apa? Setiap pembelajaran antara materi satu dan materi lainnya itu harus berkesinambungan. Nah, pada pagi hari ini kita itu mempelajari tentang sumber daya usaha. Nah, tadi teman kalian sudah menjelaskan untuk materi sebelumnya merupakan dokumen usaha, ya. Kaitannya dokumen usaha dengan sumber daya usaha pada pagi hari ini apa Bapak? Kita sudah tahu cara mengurus dokumen mengelola menjalankan usaha. Iya. Jadi itu sebagai bekal kita untuk merencanakan usaha selanjutnya. Kan kita sudah tahu kan, materi sebelumnya itu kita membahas mengenai dokumen usaha. Dan sekarang sumber daya usaha, kaitannya kalau kita sudah mempelajari atau mengerti, paham mengenai dokumen apa saja yang diperlukan untuk membuat suatu usaha, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan sebuah usaha, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang harus diperhatikan untuk membuat suatu usaha. Jadi begitu. Nah, untuk pada pagi hari ini tujuan kita untuk mempelajari sumber daya usaha ini, merencanakan sumber daya usaha ini, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita itu nanti jika merencanakan suatu usaha tidak mengalami kegagalan. Kita harus tahu batasannya,
harus tahu konsepnya merencanakan usaha itu bagaimana, terus harus tahu hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang harus diperhatikan, dan kita juga harus paham mengenai aspek-aspek apa saja yang diperhatikan dalam kita merencanakan suatu usaha. Nah, nanti Bapak untuk pembelajaran pada pagi hari ini akan menerapkan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini untuk apa? Diskusi kelompok ini nanti untuk memecahkan suatu kasus. Ya. Kalian nanti menganalisis suatu kasus, dianalisis secara kelompok. Kelompoknya nanti dibagi menjadi 6. Satu kelompok itu ada 6 siswa. Seperti itu, paham? Oke, untuk soalnya nanti apa, kasusnya nanti apa, nanti Bapak akan mengasihkan lembar kerja kelompok kepada setiap kelompok itu mendapatkan 1. Dan nanti kalian salah satu kelompoknya presentasi di depan, dan untuk kelompok lain nanti untuk bertanya dan menanggapi apa yang dipresentasikan. Itu ya? Oke. Di sini Bapak punya video. Ya, videonya ini nanti silakan kalian cermati. Kalau ada poin-poin penting, silakan kalian nanti catat. Ini mengenai tentang sumber daya usaha yang harus kalian pahami itu sebenarnya apa saja. Ini Bapak akan menayangkan video dan tolong dicermati. Ya. Oke, silakan dicermati. Kalau ada poin-poin penting, silakan dicatat. Gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Vera dalam pembelajaran politik dan kewirausahaan dengan sumber daya usaha. Materi pokok kita kali ini adalah perencanaan usaha. Perencanaan usaha yaitu sebagai proses menentukan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu menurut Khairul Madi 2009. Itulah tadi video materi yang sudah disampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tentang video sumber daya usaha, perencanaan sumber daya usaha. Sebelum kita itu untuk menganalisis video tersebut, sebelum kita mengambil poin-poin penting tentang video tersebut, sebelumnya Bapak ingin menanyakan sesuatu. Kita kan hari ini mempelajari tentang bagaimana merencanakan suatu usaha, benar ya? Nah, jikalau kalian punya modal ataupun dikasih modal, adakah yang ingin merencanakan suatu usaha? Silakan. Sudah nama? Nama saya Fiana Nurama, presensi 30 menit. Iya. Oke, jika Mbak Tri ini ingin membuat suatu usaha apa yang ini? Saya ingin membuat usaha di bidang kecantikan. Di bidang kecantikan. Mengapa Mbak memilih usaha tersebut? Alasannya karena saya melihat anak-anak sekarang sangat memperhatikan penampilan khususnya wajah. Khususnya wajah. Jadi banyak melihat itu ya, anak-anak muda zaman sekarang sangat memperhatikan tentang penampilan wajah mereka. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik ingin mendirikan usaha kecantikan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya siapa yang ingin membuat usaha? Perkenalkan, nama saya Natasha Dayani, nomor presensi 21. Iya, silakan. Saya ingin membuat usaha di bidang makanan, yaitu pecel. Tetapi karena pecel sudah biasa di daerah sini, maka saya akan membuat pecel saya mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dengan menggunakan daun jati sebagai pembungkusnya. Kenapa
memakai daun jati? Kenapa kok tidak memakai piring biasa saja? Karena kalau memakai daun jati itu bisa menambah cita rasa khas menjadi lebih baik daripada menggunakan piring. Oke. Untuk yang kedua, karena daun jati itu mudah didapatkan di daerah sini, Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk berarti teman kalian ini sudah setelah melihat video sudah bisa merencanakan sesuatu ya, sudah bisa merencanakan sesuatu. Contohnya jadi Mbak Pri itu kecantikan. Terus yang satunya itu tadi Mbak Natasha tadi mengenai kuliner, yaitu pecel. Karena Mbak Natasha pun juga mengetahui pecel di sini sudah banyak, tetapi ingin membuat yang beda dengan memanfaatkan daun jati sebagai pembungkusnya supaya mempunyai ciri khas dan cita rasa yang unik, dan itu pastinya enak ya untuk pecel di sini. Oke, berarti kalian sudah bisa sedikit paham untuk merencanakan suatu usaha, tetapi bukan hanya itu ya, bukan hanya pengen dan ingin supaya kalian bisa merencanakan suatu usaha. Ternyata usaha tersebut atau merencanakan suatu usaha juga harus memperhatikan aspek-aspek atau memperhatikan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam merencanakan suatu usaha. Yang sudah Bapak tayangkan tadi videonya, tadi di dalam video sudah ada hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam merencanakan suatu usaha, dan manfaatnya pun juga ada dalam video tersebut. Nah, sekarang ada yang bisa menjawab atau ada yang ingin berpendapat isi dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Silakan. Ya, tapi penentuan visi-misi dan tujuan serta strategi, aturan dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Jadi, bagi teman-teman tadi yang ingin menjalankan usaha untuk usaha harus memperhatikan ini semua. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk Natasha tadi ya, ataupun teman yang lainnya tadi, jika ingin merencanakan suatu usaha, diperhatikan juga tadi apa Mbak? Salah satunya visi, misi, terus dan tujuan usahanya jelas. Jangan sampai kalau kalian merencanakan suatu usaha itu tidak punya visi, misi maupun tujuan, mau dibawa kemana usaha kita nanti. Oke, terus ada lagi poin yang kedua dalam video di atas. Ya, silakan. Sebelumnya saya sosialisasi dulu Ya. dari presensi keuangan. Oke, silakan. Poin kedua dari video pembelajaran tadi, manfaat sumber daya usaha. Yang pertama, membimbing jalannya usaha. Jadi teman-teman yang tadi ingin membuat usaha, mereka bisa menentukan arah dan tujuannya dengan jelas. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan di bidang usaha yang mereka inginkan. Jadi teman-teman ini mendirikan usaha yang sebelumnya hanya mengetahui dasar ilmunya, mereka bisa menjadi paham dan bisa mengembangkan inovasi yang lain. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi yang pertama tadi bisa membimbing untuk menjalankan suatu usaha. Jadi kalau kalian paham tentang perencanaan, usaha yang kalian lakukan nanti akan terbimbing ya ke jalan yang memang tujuan dari awal sudah kalian tentukan. Terus untuk yang kedua, untuk mengembangkan potensi. Jika kalian hanya pengen saja untuk menjalankan suatu usaha, jika kalian paham mengenai perencanaan usaha, mungkin usaha yang kalian rintis dari awal itu cuma sekedar usaha yang kecil. Kalian jika sudah memahami tentang perencanaan, kalian bisa membuat rencana yang lebih besar mungkin, ataupun rencana usaha kalian itu bisa kalian kembangkan dan bisa kalian buat lebih besarnya. Itu dua dari Mbak Selvia. Selanjutnya ada lagi manfaat kita tentang perencanaan usaha. Perkenalkan, nama saya Wali Keturunan, nomor presensi
2015. Di sini saya ingin menambahkan tentang manfaat perencanaan usaha, yaitu yang pertama, sebagai pedoman memimpin jalannya usaha. Jadi, kalau kita ingin menjalankan usaha dan mempunyai karyawan, kita bisa memimpin karyawan kita dengan benar. Yang kedua, untuk memperkecil resiko usaha. Jadi, kita merencanakan dulu usaha yang kita buat, resiko untuk gagal kecil itu Pak. Yang ketiga, bantu pengajuan kredit. Jadi, jika modalnya kita kurang, bisa meminjam pinjaman dari bank. Oke, terima kasih untuk Mbak Una. Ya. Tadi dari Mbak Selvia dan Mbak Una telah menerangkan manfaat apa saja yang kita dapatkan untuk kita nanti merencanakan suatu usaha. Ya. Tadi juga sudah disampaikan, yang pertama, jika kita membuat suatu usaha, otomatis kan kita menjadi pemimpin dalam usaha tersebut. Kita mempunyai karyawan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan karyawan dalam menjalankan suatu usaha, ya bagaimana usaha kita akan berjalan. Terus yang kedua, memperkecil resiko kan tadinya. Ya karena suatu apapun itu kalau tidak ada rencana di awal, itu pasti akan gagal di tengah jalan mungkin, ataupun di awal pun sudah bisa mengalami kegagalan seperti itu. Terus itu yang terakhir, pengajuan kredit. Nah, di birokrasi khususnya itu banyak nggak sih bank-bank ataupun koperasi yang bisa melakukan pinjaman atau kita bisa meminjam modal? Apakah ada? Ada. Itu bank juga ada ya, banyak ya. Di sini ada bank-bank yang itu bank pemerintah ataupun bank swasta, yang di situ jikalau kita merencanakan suatu usaha, kita salah satunya nanti akan merencanakan bagian keuangan juga. Kalau kita itu tidak punya modal, kita bisa meminjam di bank tersebut ataupun koperasi-koperasi yang kalian jumpai di kota Bogor ini. Oke, seperti itu. Nah, kalian sudah Bapak anggap bisa atau memahami mengenai perencanaan suatu usaha, ya. Tadi merencanakan itu apa sudah, tentang manfaat merencanakan usaha juga sudah kalian bisa menjawab sesuai video yang ada di laptop atau yang Bapak tayangkan tadi, sudah kalian bisa jawab dengan baik. Nah, untuk selanjutnya sekarang Bapak akan membagikan sebuah lembar kerja. Ini Bapak mempunyai lembar kerja kelompok, ya, yang nantinya akan kalian kerjakan setiap kelompok. Nanti ada 6 siswa, seperti yang Bapak sampaikan di awal pembelajaran tadi. Silakan kalian untuk membentuk kelompok dulu sesuai dengan sesuai dengan tempat duduknya juga ditata dengan rapi dan kondusif. Tolong, satu kelompok itu 6 siswa seperti yang sudah diatur tadi di awal. Oke, silakan kalian untuk membentuk kelompok terlebih dahulu dan mejanya silakan diatur dengan rapi. Silakan. Kelompoknya sudah ya. Jadi ini Bapak tentukan. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kelompok 6 berjumlah 4 karena yang 2 tadi ya resepsionis. Oke, nggak apa-apa. Ini Bapak bagikan terlebih dahulu untuk lembar kerjanya. Setiap kelompok Bapak bagi satu. Iya. Oke. Nah, silakan kalian cermati lembar kerja kelompok yang sudah Bapak bagikan. Sebelum kalian mengisi, Bapak akan memandu kalian terlebih dahulu bagaimana cara mengisi lembar kerja tersebut. Oke, sekarang kalian perhatikan ya. Yang pertama, yang harus kalian tulis di dalam lembar kerja tersebut, yang pertama adalah nama anggota terlebih dahulu. Silakan ditulis salah satu untuk nama anggotanya, silakan ditulis terlebih dahulu. Sudah?
Jika sudah kalian tulis nama anggota di lembar kerja kelompoknya, sekarang tolong diperhatikan ya sekarang ya. Permasalahan yang ada di bawahnya. Oke, nah, tolong dibaca salah satu ya. Permasalahan yang ada di dalam lembar kerja kelompok tadi. Silakan dibaca, Mbak Cici, silakan dibaca untuk instruksi yang pertama ya, yang atasnya dulu. Oke, dari prinsip-prinsipnya tadi itu ada berapa aspek yang harus diperhatikan? Ada? Empat. Yang pertama aspek sasaran, yang kedua sasaran, yang ketiga yang keempat. Nah, keempat aspek inilah yang akan menjadi modal kalian untuk menganalisis kasus yang ada di permasalahan. Oke, ya, keempat aspek yang harus kalian perhatikan. Terus untuk permasalahannya silakan dilanjutkan Mbak Cici. Untuk permasalahannya yaitu Surini merupakan salah satu siswi yang masih aktif bersekolah di SMK Negeri 2 Blora, kelas 11 jurusan Bisnis Daring Pemasaran. Surini ingin membangun usaha nasi telur geprek untuk dijual di sekolahannya karena melihat siswa kelas 12 masuk pagi untuk melakukan tambahan jam pelajaran dan kantin belum buka. Kemampuan teman sekolahnya untuk membeli nasi telur geprek sekitar 3.000 sampai 4.000 saja. Dengan demikian, Surini harus membuat nasi telur geprek yang tidak lebih mahal dari daya beli yang dimiliki teman-teman sekolahnya. Bantulah Surini untuk menganalisis rencana usaha nasi telur geprek yang akan ia jalani. Oke, soal sudah ada, permasalahan sudah ada. Ya, tadi ada siswa di SMK Negeri 2 Blora yang bernama siapa lagi? Surini ingin membuat usaha telur geprek. Dan permasalahan pun sudah jelas di situ. Nah, nanti tugas kalian itu yang harus kalian kerjakan itu ada di poin A, B, C. Ya, Bapak jelaskan terlebih dahulu. Untuk poin yang A, silakan setiap kelompok merumuskan permasalahan apa, inti permasalahan apa yang dihadapi Surini dalam merencanakan usaha. Paham? Untuk yang B, silakan dibuka terlebih dahulu yang B. Nah, yang B ini silakan diskusi, analisislah dengan 4 aspek yang sudah disebutkan di awal tadi. Ya, dengan 4 aspek itu silakan analisis sebenarnya rencana yang bagaimana yang harus diperhatikan Surini ini. Ya, dengan 4 aspek itu. Silakan nanti ditulis, silakan diskusi kelompok, jangan sampai ada yang tidak diskusi nantinya. Untuk yang terakhir, kalian menyimpulkan solusi yang kalian tawarkan terhadap Surini. Solusinya bagaimana kalau sudah kalian tawarkan analisis aspek tadi? Ya, itu silakan didiskusikan. Terus kalian tulis di dalam kolom kesimpulan. Kalau sudah selesai, nanti tolong salah satu kelompok nanti akan saya tunjuk ataupun kalian bisa menawarkan sendiri siapa yang mau maju. Nanti silakan presentasi di depan hasil dari lembar kerja kelompok kalian. Terus nanti setelah presentasi silakan melakukan tanya jawab. Kalau ada dari kelompok lain yang ingin menanyakan presentasi dari kelompok yang presentasi di depan, seperti itu. Oke, untuk pertanyaannya nanti cukup 2 saja. Oke, nanti ada 2 pertanyaan untuk menanggapi presentasi yang ada di depan. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Kita atau anak-anak bisa mengerjakan dengan waktu 30 menit dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan berdiskusi kelompok. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya kepada Pak Erik. Oke, silakan didiskusikan.
Langsung aja. Apa? Dan kelompok 1, 2, 8, 2. Oke, kelompok 1 sudah? Selesai. Kelompok 2 nggak mungkin? Kelompok 3? Kelompok 4? 5? 6? Oke. Karena waktunya sudah hampir habis ya, silakan untuk satu kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, diskusinya. Silakan presentasi di depan. Ada kelompok yang ingin presentasi di depan? Oke, silakan kelompok 2 ya. Oke, baik kan, silakan dipandu teman-temannya untuk presentasi di depan. Untuk kelompok yang lain, silakan diperhatikan kelompok 2 presentasi di depan. Dan nanti jika ingin ada pertanyaan, ditulis terlebih dahulu. Nanti pada waktu sesi tanya jawab, silakan ditanyakan kepada kelompok 2 kalau ada jawaban yang belum terjawab atau materi yang belum. Silakan kelompok 2 untuk presentasi di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Anandesa Fitri, nomor PSSI 2, Aulia Asmi Widodo, nomor PSSI 3, Eka Purwodita, nomor PSSI 7, Riri Melani, nomor PSSI 24, Sagita Azhara, nomor PSSI 25, dan Siti Musfi Kontum, nomor PSSI 31. Di sini saya akan menjelaskan masalah atau menyebutkan masalah. Surini membuat usaha yang akan dibahas di dalam sekolahan dikarenakan membaca peluang usaha serta kebutuhannya dan melihat kantin belum buka dengan memanfaatkan kondisi tersebut dapat memperhatikan aspek yang ada. Surini bisa menjalankan usaha nasi telur geprek dengan lancar dan mendapatkan hasil. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kalau ada kelompok yang ingin menanyakan tentang hasil diskusi dari kelompok 2. Oke. Apakah menjual tanpa perantara kantin diperbolehkan? Oke, silakan dijawab. Boleh, asalkan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak kantin dan menjual makanan yang tidak ada di kantin. Oke, jadi minta izin terlebih dahulu Ya. di penjaga kantinnya. Kalau ini telur geprek ini berarti di kantin ini di SMK di Doga, seumpama Surininya itu menjual di sini, itu ada nggak di kantin itu telur geprek? Tidak ada. Berarti jika Surini itu meminta izin membuka usaha di SMK Negeri 2 Blora ini, bisa nggak mendapatkan izin ke pihak kantinnya? Bisa. Bisa. Karena tidak menjual barang yang sama yang ada di kantin. Oke, gimana, banyak sudah terjawab? Oke, ada lagi pertanyaan yang kedua? Oke, silakan. Apakah pembelajaran ini hanya sebatas tugas belajar saja atau bisa disiswakan? Iya, jawabannya adalah tidak, karena jika
memungkinkan permintaan dari siswa kelas 10 serta siswa kelas 11, maka kita akan memenuhinya. Karena itu dapat menambah pasar serta keuntungan yang kita dapat. Oke, jadi jawabannya tidak hanya kelas 12 saja ya. Karena jikalau ada permintaan dari kelas 11 ataupun 10, apakah Surini akan menolak tersebut? Tidak, karena kalau menolak itu berarti tidak mengembangkan sesuai dengan manfaat dari merencanakan usaha tadi yang disampaikan Mbak Selviana. Tadi kan salah satunya mengembangkan potensi. Nah, otomatis ini adalah waktunya Surini kalau ada permintaan dari kelas lain ataupun pihak lain, otomatis yang itu manfaatnya untuk mengembangkan usaha, ya kenapa tidak, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup dua saja untuk pertanyaannya ya. Oke, terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan. Silakan kembali ke tempat. Oke, untuk selanjutnya kan kalian sudah bisa menjawab dan kelompok 2 tadi juga bisa mewakili jawaban kalian semua tentang kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh Surini. Jadi kalian sudah bisa menjawab tentang aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan Surini untuk membuat rencana usaha. Ya tadi usahanya adalah apa? Nasi telur. Oke, kalau sudah selesai silakan Mbak Cici untuk mengumpulkan gambar kerja kelompok dan dikumpulkan di mejanya air. Oke, pekerjaannya sudah dikumpulkan. Sekarang silakan kembali ke posisi semula yang seperti awal kita. Baik, apakah sudah kembali ke tempat posisi masing-masing? Sudah. Kalau sudah, setelah kalian tadi mengerjakan diskusi kelompok dan melakukan presentasi juga dari kelompok 2 ya, yang dipandu oleh Mbak Eka tadi. Dan sekarang setelah kalian memahami atau bisa memecahkan kasus yang ada pada lembar kerja kelompok tadi, untuk selanjutnya Bapak ingin juga membagikan soal tertulis untuk anak-anak. Karena apa? Karena soal tertulis ini Bapak bagikan supaya Bapak bisa mengetahui sebagaimana kalian itu paham mengenai materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Tertulis ini merupakan tes pilihan ganda yang nanti silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu nanti 15 menit untuk mengerjakan tes ini. Jika sudah dikerjakan nanti silakan dikumpulkan di depan. Paham? Oke, sekarang Bapak akan membagikan tes tertulis ini. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya, silakan dikerjakan, jangan sampai ada yang mencontoh antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena ini menentukan pemahaman kalian tentang materi pembelajaran yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tes tertulisnya. Silakan. Baik anak-anak, waktu sudah selesai. Silakan ketua kelas untuk mengumpulkan hasil pekerjaan teman-teman kalian. Silakan dikumpulkan di depan. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan tes tertulisnya. Itu nanti untuk bahan Bapak menjadikan nilai kalian seberapa paham kalian mengenai materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Mohon maaf ya. Setelah ini, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin merefleksi terlebih dahulu tentang pembelajaran apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Ada yang mau menyimpulkan materi apa saja yang sudah kita pelajari pada siang hari ini? Oke, silakan Selvia untuk
menyimpulkan apa saja materi kita pada siang hari. Jadi kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah setiap usaha yang kita rencanakan harus benar-benar kita persiapkan terlebih dahulu dengan matang-matang. Salah satunya memperhatikan 4 aspek tadi, yaitu pemasaran, pasar, produksi, dan keuangan. Jika kita bisa menganalisis dan menerapkan keempat aspek dalam usaha kita, diharapkan usaha yang kita rencanakan akan berjalan sesuai dengan tujuan. Oke, terima kasih. Mungkin kesimpulan juga. Kenapa kita harus terus mengembangkan tentang perencanaan sumber daya usaha? Ya, setelah kalian tadi sudah mempelajari tentang bagaimana rencana usaha, faktor-faktor apa saja yang harus kalian perhatikan, aspek-aspek apa saja yang harus kalian perhatikan juga dalam merencanakan suatu usaha. Apa dampak kalian kalau tidak merencanakan suatu usaha, manfaat apa juga yang kalian dapatkan dalam merencanakan suatu usaha, itu harus benar-benar kalian pegang. Karena apa? Setelah kalian nanti pembelajaran hari ini, mungkin setelah kalian lulus dari SMK Psikomes, kan kita tahu ya, pada zaman sekarang lapangan kerja lebih banyak apa semakin sedikit? Semakin sedikit lapangan pekerjaan. Tetapi lulusannya apakah juga semakin sedikit? Tidak, semakin banyak. Nah, kalau kalian mempunyai bakat atau mempunyai pengetahuan tentang bagaimana membuka suatu usaha, merencanakan suatu usaha, kalian pun tidak akan tergantung pada lowongan pekerjaan. Kalian juga bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri, sehingga nanti kalian tidak akan menganggur jika lowongan pekerjaan itu semakin sempit. Itu ya, paham ya untuk pembelajaran pada siang hari ini ya. Oke, kalau paham untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum Bapak tutup ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem produksi usaha. Kan kita hari ini sudah merencanakan, besok kita mempraktekkan, ya, mempraktekkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, nah terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Terima kasih juga kepada siswa-siswa yang tadi sudah mengemukakan pendapat, sudah berani presentasi untuk di depan dan juga memberikan tanggapan-tanggapan untuk siswa yang presentasi di depan. Oke, untuk sebelumnya kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Bapak harapkan setiap pelajaran Bapak kalian bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Oke, sebelumnya Bapak juga mengingatkan lagi supaya walaupun kita untuk akhir-akhir ini sudah tidak ada, bisa kita katakan kasus COVID ini sudah berkurang ya, tetapi kita juga melihat kondisi cuaca sekarang yang sudah mulai musim hujan juga. Silakan siswa-siswa di sini kalau pulang itu jangan hujan-hujan, kalaupun terpaksa hujan-hujan harus menggunakan jas hujan untuk menjaga selalu kesehatan. Jika kalian sehat pun kalian juga bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Dan tidak lupa kalian kalau pulang langsung pulang, jangan nongkrong terlebih dahulu. Untuk pembelajaran pada siang hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.